Selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk malam ini aku ingin membacakan yang tak sekuat itu tanpamu. Ya, dia tak sekuat itu tanpamu. Pertama-tama, gak usah mikirin siapa-siapa teman-teman. Nanti saya akan bacakan untuk ciri-cirinya. Mungkin kita akan masuk dulu nih. Kenapa sih ini orang tidak kuat tanpa kamu? Kenapa dia selalu bergantung? Kenapa dia selalu kayak nggak bisa mandiri gitu loh? Dan ya mungkin kamu ada yang ngomong kayak nyusahin banget sih gitu. Aku tuh pengen happy, aku pengen sendiri gitu ya. Kita akan lihat di sini. Kita lihat ya. Ada kartu whip. Kalau kita bicara mengenai kartu whip, berarti memang ini sama aja kayak the devil ya teman-teman, kayak the devil. Jadi lebih kayak bolak-balik aja gitu. Dia punya energi yang kayak bolak-balik sama kamu. Dia maunya gini nih. Kenapa dia memang sangat nggak bisa sama kamu? Dikarenakan dia nggak memiliki jalan escape keluar lain, ya. Kalau aku lihat juga ada kartu mountain dan kartu whip, artinya dia tuh kayak sedang bergelut dengan kesulitan gitu loh, bergelut dengan kesulitan yang dimana dia tuh pengen ada masukan lah, ada bantuan, ada masukan. Dia lagi galau ini. Aku lihatnya lagi galau banget ya. Masuknya dalam masalah tersulit gitu loh. Dia melihat kamu sebagai orang yang diandalkan. Kamu itu kayak apa ya? Kayak orang yang kayak ngasih sesuatu yang baru. Dan dia merasa kayak bisa mengandalkan kamu dalam arti support ya, atau menjadi secara spiritual tuh dia sangat terbantu, walaupun mungkin nggak melulu dari uang, nggak melulu dari apa gitu ya, mungkin lebih kepada apa ya, kenyamanan lah aku lihatnya. Dia mau lihat kamu tuh sebagai tujuan akhir. Ada kartu clouds yang aku bisa cek di sini. Bear, clouds, dan heart. Dia nggak tahu gimana caranya, tetapi dia cinta sama kamu. Cuman kalau untuk pakem dalam arti rencana itu masih belum ada, tapi bisa dipastikan cinta yang menguatkan dia sama kamu. Kalau aku bilang, walaupun ini tidak dalam jangka waktu yang cepat ya fasenya, tetapi ada satu proses di sini ya, dimana dia berproses pada nantinya dia akan sama kamu itu loh. Dan kita nggak tahu nih yang harus diselesaikan itu apa dulu dengan seseorang. Ya bisa jadi hubungan-hubungan yang di masa lalu diselesaikan ya. Terus aku ngelihatnya ada kartu clover di sini. Pengen apa ya? Pengen ada kayak menyelesaikan masalah secara singkat, aku lihatnya. Dan di sini ya pengen ada kayak pergerakan yang bagus lagi gitu. Aku sih bisa ngelihatnya gini ya teman-teman, atas masalahnya dia sendiri, dia pengen ada kayak perputaran yang lancar lagi.
kenapa dia di sini memang nggak bisa sekuat itu tanpa kamu, karena support kamu tuh yang dibutuhkan, karena dia melihat kamu tuh mencintai dia itu kayak unconditional love gitu loh, atau tanpa batas ya. Ini yang aku bisa tangkap nih teman-teman di sini. Ini mengenai dia. Jadi apakah di sini ada ketulusan? Ya ada, karena kamu dirasa orang yang bisa ada di saat sulit, ada di saat yang kita nggak tahu mau kemana ya, selain kita minta ke Tuhan. Tapi aku ngelihatnya kayak ya udah, dia melihat kamu tuh sebagai salah satu orang yang nyata gitu loh, utusan dari Tuhan mungkin, bisa ngebantuin dia. Nih, aku akan lihat dulu ya orangnya itu seperti apa. Ini kita masuk kepada personality ya teman-teman. Orangnya tuh tidak dapat mengutarakan betapa dia sayang sama orang. Maksudnya dia tuh lebih kepada kenyataan sih. Maksudnya dia nggak bisa ngomong yang romantis sama kamu, atau kamu sering salah paham sama dia. Tapi dia di sini pengen ada tetap kestabilan sama kamu, walaupun dia tuh nyebelin, walaupun dia nyusahin ya menurut kamu, tapi dia pengen ada deket kamu. Dalam hubungan ini mungkin masih ada yang terbayang-bayang di masa lalu, atau ada masa lalu dari orang ini itu dia pernah menikah ya, dia pernah menikah, dan ya aku nggak tahu apakah hubungannya ini dia datang sama kamu dengan tiba-tiba padahal statusnya lagi menikah, kita nggak tahu, ada surprise gitu, dia buat ikatan lain sama kamu. Aku ngeliat ada roda takdir ya teman-teman. Ada roda takdir yang memang dia datang sama kamu, dan ada kartu perputaran memori masa lalu. Jadi dia kayak ingat kamu itu karena kamu mungkin udah tahu dia, seseorang ini ya, kamu udah tahu dia gitu, kamu udah bisa lebih kayak menyelami dia. Tetapi di sisi lainnya dia nih masih ada ikatan dengan masa lalu yang aku lihat sih kayak ada pernikahan ya. Ada pernikahan gitu, surprisingly menikah gitu. Atau kamu taunya belakangan bahwa dia ini sudah menjalin hubungan dengan orang lain, walaupun di sini kamu tuh udah kayak gue mau udah selesai aja sama lu, ngapain gitu kan. Tapi dianya tetap kayak pengen menjaga sebuah dia tuh pengen bilang kayak nanti tuh ada kejutan indah buat kamu, entah aku nggak tahu apa, tapi ada kayak ada rencana gitu yang dibisikkan ya, yang dibisikkan ke kamu. Aku lihat sih dia memang sebegitu menjalani sebuah proses rintangan yang besar, tetapi dia juga tidak memanfaatkan dalam arti jelek ya. Dia memang mencintai kamu. Emang orangnya agak sedikit ruwet aja, nggak bisa menyelesaikan apa-apa dengan mudah gitu loh. Ya sekarang kamu capek nggak sih sebenarnya? Kamu harus tanya sama diri kamu, kalau kamu ibaratnya kayak digantungkan dengan seseorang, sebenarnya kamu capek apa enggak sih? Gitu. Capek apa enggak? Kalau kamu misalnya memang udah capek dan kamu merasa pengen aku lebih siap sendiri, ya maka nggak usah diladenin lagi. Itu segampang itu sebetulnya. Kita akan tilik ya dari hati kamu dulu. Kamu tuh juga bingung sebenarnya. Kamu dengan perasaanmu sendiri nggak tahu. Kadang kamu tuh pengen pergi. Mungkin kamu udah sumpek juga ada, tapi kapan prosesnya mau pergi kamu nggak tahu. Karena di sini dia kayak kayak terus kayak ngasih rasa cinta gitu sama kamu, kenyamanan mungkin, atau dia tuh punya balas budi yang pengen dibales ke kamu, yang sebetulnya katamu nggak usah, cukup udah nggak usah ngerepotin aku lagi. Kamu sih pengen sesuatu lebih jelas gitu loh. Tetapi kalau orang ini dia lebih kayak ribet ya. Banyak sekali
bukan nggak kejujuran sih, tapi lebih nggak bisa menunjukkan rasa cinta gitu loh. Bukan orang yang bisa menunjukkan rasa cinta, bahkan dia sering kayak membuat kamu tuh stres gitu, banyak pikiran, mungkin ada kepelin-pelanan, selalu ada masalah sama orang ini. Aku sih ngelihatnya gini ya, hubungan kalian itu selalu akan ada on off-nya, datang dan pergi sih. Kamu mau nggak diselesaikan yang kayak begini-gini ini? Kalau kataku sih enakan diselesaikan ya. Soalnya seberapapun dia menggantungkan sama kamu, tetapi dia selalu kayak begitu gitu loh. Selalu akan terus butuh kamu. Kita nggak bisa mengajarkan seseorang tuh tergantung sama kita dan kita harus gimana ke dia gitu. Karena kalau menurut aku ya, kehidupan seseorang itu bukan yang harus kita tanggung. Apa ya, nggak usah terlalu peduli sama perasaan orang lain, apalagi yang melibatkan cinta. Bantuan yang melibatkan cinta itu sangatlah sulit gitu loh teman-teman. Sebentar ya teman-teman, ini sangat mengganggu banget sih, aku nggak tahu gimana, tiba-tiba banyak banget notifikasi. Aduh, cetrong. Nah, kita akan lihat untuk masa depannya aja ya teman-teman, masa depan kamu sama dia. Ini sebelumnya aku akan coba untuk bereskan dulu. Aku akan bereskan dulu semuanya supaya enak, nggak makan meja. Dan kita lihat bagaimana semesta ini menakdirkan kamu sama dia. Bagaimana semesta ini menakdirkan perjalanan cinta kamu dengan orang ini. Three of Cups. Kalian itu selalu dalam satu ikatan gitu. Tapi ya selalu melibatkan orang lain ya. Kalau aku bilang di sini, bagaimana semesta itu nanti merencanakannya, sebetulnya sih kamu jangan terlalu berharap banyak ya sama orang ini, karena ujung-ujungnya sih bisa saja membuat kamu kecewa. Bisa saja membuat kamu kecewa apabila hubungan ini itu tetap nggak jelas. Intinya begitu ya, status kamu seperti apa, ya menuju kemana, itu banyak kayak kamu ngerasa kayak nggak bisa berharap lagi gitu. Dia juga lagi bingung nih ya, antara dia ke kamu, mungkin hubungan dia ke orang lain juga, itu juga masih kayak abu-abu. Maju mundur aja energinya. Dia hanya bisa memberikan porsi cinta sama kamu sih. Maksudnya memberikan cinta sama kamu, memang cintanya cuma ke satu orang, tapi masih ada satu yang belum diselesaikan. Ya kalau tadi menikah ya berarti urusannya sama orang itu, sama siapapun itu di sini. Yang dia mau adalah dia bisa memutuskan dari hati nuraninya dulu tanpa paksaan. Jadi kalau kamu mau sama dia, ya kamu harus di sini menunggu sampai benar-benar dia solid dan valid. Kalau kamu ngarepin terus terlalu banyak sama orang ini dan berharap cinta harus gimana, susah sih. Karena kita nggak pernah bisa maksain dia mau selesai sama pasangannya atau enggak, atau dia mau memang sama kamu tulus, kita nggak pernah tahu gitu. Cuman kamu selalu akan merasa sakit hati teman-teman. Jadi jalan yang paling baik adalah aku doain ya di sini, semoga kalian itu berlimpah terus rezekinya, semoga kalian itu selalu mendapatkan apa yang kalian mau, kalian bisa senang-senang lagi dengan penghasilan kalian, dengan uang kalian, tanpa dibebani dengan kehidupan orang lain gitu. Ibaratnya kalau orang terlalu bergantung sama kita, kita yang capek. Nggak dapat apa-apa, kita investasi untuk nggak dapat apa-apa. Semoga sih kamu
bisa mendapatkan jalan hidup kamu sendiri dengan cara apa? Lebih baiknya kamu detachment. Detachment itu tidak lagi ada kemelekatan. Jadi kalau misalnya kamu ngebantu orang, prinsipnya kayak gini, siapapun dia ya udah gue bantu sebisa gue. Kalau misalnya memang nggak bisa dan udah selesai, ya udah tinggalin. Nanti kalau jodoh pasti Tuhan akan kasih jalannya. Karena di sini sulit banget teman-teman, sulit banget. Kamu mau pergi juga, kamu mau inget dia gitu kan, mendingan yang nggak usah kasih akhir lah. Di sini akan ada waktunya keinginan kamu itu akan terkabulkan. Dan di sini yakinkan hal ini pada diri kamu. Jadi kalau aku bilang sih sebetulnya ya mungkin kalau kamu memang jodoh sama orang ini, ya kamu akan dipertemukan pada waktunya sih. Maksudnya akan dipersatukan pada waktunya, tetapi di sini ya kamu harus jujur dulu sama diri kamu. Kamu capek apa enggak? Kalau kamu ingin mau pergi, meninggalkan dulu dan nanti menyerahkan semuanya seiring waktu dan seiring Tuhan yang berbicara, it's okay gitu ya, gak ada masalah. Tapi kalau misal kamu ingin bertahan dan menahan rasa sakit, melihat dia terlalu bergantung sama kamu, ya itu juga terserah kamu. Sorry aku ngomongnya agak pelan-pelan ya teman-teman, bukan sedih, tapi emang suaraku lagi gak enak gitu apa, lagi gak enak aja moodnya. Hari Senin banyak banget yang harus diurusin. V J M U E Q K N T. Kalau misalnya nama-nama ini memang ada di inisialnya orang tersebut, maka jalan yang harus kamu lakukan adalah ikuti kata hati kamu dulu. Yakinkan pada diri kamu, oh ya dia memang jodoh aku. Jadi kalau misalnya dia nggak kemana-mana, kalau misalnya aku pergi pun nanti juga akan dicari gitu. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Walaupun kita tuh bersungut-sungut dalam hati ya, kesel banget gitu. Kamu harus relax, kamu harus tenang. Karena gini, setelah lebaran ini aku mau kalian semuanya itu lebih fokus kepada masa depan, gak tergantung sama cinta yang gak jelas gitu loh. Karena kasihan gitu loh, energi kamu akan capek, sementara masih banyak yang harus dipikirkan. Kamu masih hidup, ya alhamdulillah masih panjang gitu. Jangan nambah penyakit, itu aja. Oke teman-teman, jangan terlalu berpikir pesimis, karena pesimis itu adalah sikap yang menjatuhkan dirimu sendiri. Aku adalah tipe yang gampang pesimis sebetulnya, tapi seiring waktu aku belajar untuk tidak terlalu nganggap pesimisku itu sebagai segalanya gitu loh. Yang harus aku takutkan adalah mungkin kalau instingku tuh bener gitu. Itu doang yang paling aku takutin. Tapi ya kita nggak boleh berpikir terlalu jelek ya dengan segala sesuatunya. Harus ada komunikasi dua arah juga ya, dan harus mempercayai sesuatu yang positif. Itu aja cara kita untuk netting itu. Walaupun ya kamu selalu ngomong paling gagal lagi gitu. Kalau kataku sih jangan ngomong kayak gitu, karena omongan itu adalah doa. Kamu harus ganti sukses terus. 2023 itu nggak ada yang lebih penting daripada uang. Kalau cinta itu bukan prioritas di tahun ini. Itu aja pesan aku. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Yang membuat pikiranmu kesepian adalah dirimu sendiri, maka carilah kegiatan sebanyak-banyaknya. See you and I see you. I love you. Bye-bye.